kesalahan sendiri yang pertama cukup banyak. Udah berapa nih yang masuk? 19 orang. Kita tunggu yang lain ya. Soalnya ini waktunya kurang lebih 40 menit Zoom-nya. Mungkin yang lain silakan bisa di open cam biar kakak juga kenal dengan kalian karena sangat singkat kali waktunya. Nanti kita buat link aja kalau misalnya habis waktunya, nanti kita buat link lagi. Pokoknya kita full malam ini, kita persiapan sebelum kakak ke Lombok. Mungkin barangkali ada yang dari Lombok, mungkin nanti kita bisa ketemu. Kalau ada ya, soalnya kakak besok dinas luar ke Lombok. Iya. Kamu dari mana nih, Aini? Dari Jambi, Kak. Oh, Jambi. Ada teman kakak tuh namanya Resda Olivia dari Jambi juga. Di BPTD Jambi. Jambi mana, Kak? Jambi di mana, Kak? Jambinya nggak tahu di mana, tapi dia kerjanya di BPTD Jambi. Oh. Tahu BPTD? Kalau kakak BPTD Bali. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya. Ini udah 25 yang join. Kita tunggu lagi teman-teman yang lain. Biar kakak cek dulu. Ini kalau boleh tahu, kalian daftar di mana aja ini? Mungkin yang sudah open cam, silakan open mic juga, biar lantang bersuara. Izin jawab, Pak. Ya. Saya daftar ke STIP, Kak. STIP pelayaran, STIP Jakarta ya? Iya, Kak. Marunda, mantap. Iya. Tahun kedua, Kak. Tahun kemarin juga daftar, gagal di rankingan, Kak. Rankingan apa? SKD? Iya, di SKD. Awal-awal kemarin STTD, Kak, daftarnya. STTD tiap tahunnya banyak yang mendaftar, banyak pesaing. Besar-besar juga nilainya, Kak. Iya. Tahun lalu dapat berapa? Tapi lolos passing grade. Lolos kemarin, tahun kemarin nggak gede-gede banget, Kak. 360. Oh, 360. Teman-teman yang lain rata-rata 390 ke atas ya? Iya, makanya pada gede-gede, Kak. Iya. Adik kakak kemarin tryout dia dapat 396. Tak bilang belum puas dapat nilai segitu, tak gituin. Belajar lagi. Kalau bisa di atas 400, nyari aman untuk rankingan. Iya, kepala 4 lebih aman banget ya, Kak. Iya, betul. 400. Kalau udah lolos rankingan 10 besar, ya udah kalian tinggal ikuti alurnya aja. Maksimalkan di SMAPTA dan juga wawancara. Karena nilai yang diambil pada saat pantuhir ya SKD, wawancara, dan SMAPTA nanti. Kalau tes kesehatan sama psikotes itu cuma analogi fisik kalian aja sama psikologi kalian. Kalau kalian dinyatakan nggak layak jadi taruna, ya udah gugur di sana. Nggak ada kata toleransi besar-besaran. Kalau toleransi ya yang kecil-kecil. Yang penting nilai kalian besar di SKD, SMAPTA, sama wawancara. Pasti lulus jadi taruna. Sisanya masalah kesehatan dan psikotes, banyakin berdoa dan jaga kesehatan, itu aja sih. Siap, Kak. Udah berapa nih? Udah 30. Kok ada nggak bisa masuk ya? Padahal nggak taklop jadinya. Nggak ada host. Mungkin sambil nunggu kita lanjut aja bahas tentang persiapan kalian. Di sini yang
kakak ingin tekankan, yang pertama terkait dengan pertanyaan kalian ya, masalah rambut. Nah, ini kemarin banyak yang ragu nih tentang rambut. Kalau rambut untuk pria, yang penting rapi, ya, yang penting rapi. Kemudian yang wanita, kalau misalnya ada rambutnya panjang, nanti diikat satu. Pokoknya jangan di apa ya, jangan tidak diikat. Tapi kalau yang berjilbab, ya pasti kelihatan rapinya dari pemakaian jilbabnya nanti gitu. Kalau untuk pria, kalau bisa jangan isi apa sih namanya, jering-jering ke atas gitulah. Pokoknya sisir rapi aja, ya. Jadi rapi nanti untuk masalah rambut jangan aneh-aneh, jangan neko-neko, jangan mencari pusat perhatian panitia. Kalau sekali kalian menjadi pusat perhatian panitia, ya udah sampai di ruangan kalian diawasi benar-benar nanti gitu. Jadi jangan sampai. Kemudian mengenai pakaian, udah jelas ya, secara umum pakaian itu kemeja putih, kemeja, ya, bukan baju koko, tapi kemeja. Itu beda loh baju koko sama kemeja. Terus untuk celana atau rok dipastikan kain berwarna hitam, dan untuk ikat pinggang warna hitam kalau bisa, coklat nggak masalah. Terus untuk sepatu warna hitam kalau bisa, untuk kaos kaki juga hitam, kecuali yang wanita bisa pakai putih, karena kalau hitam aneh juga ya. Untuk wanita bisa pakai kaos warna putih. Kemudian untuk yang harus kalian persiapkan, kemarin kakak sudah sampaikan, silakan kalian cetak kartu yang terbaru. Setelah tanggal 6 itu merupakan kartu ujian kalian yang fix dari panitia. Silakan kalian cetak ulang. Bagi yang pernah nyetak sebelum tanggal 6, dicetak ulang aja nggak masalah. Kemudian untuk kartu ujian, pastikan kalian membawa lebih dari 1 rangkap. Misalnya kalian ngeprint kan atas bawah tuh. Atas bawah kalian print ya 3 lah. Kalian print 3, kemudian kalian potong langsung. 1 nanti akan diberikan ke panitia di sana saat registrasi. Kemudian yang kedua, kalian akan bawa itu pada saat kalian ujian. Kalian bawa masuk sebagai tanda peserta keikutsertaan ujian CATSKD. Kemudian di samping itu kalian juga wajib membawa KTP. Yang benar EKTP ya, yang tandanya itu berlaku seumur hidup. Nah, itu berarti udah EKTP. Nah, bagaimana yang nggak punya EKTP? Nah, kalau yang nggak punya EKTP, silahkan kalian persiapkan KK kalian yang asli. Boleh juga yang fotokopi, tapi yang sudah dilegalisir sama kepala desa atau kelurahan. Nah, selain KK, kalian juga bisa membawa suket atau surat keterangan telah melakukan perekaman EKTP dari Dukcapil masing-masing. Nah, kalau kalian misalnya nggak punya suket, cukup kalian bawa KK. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah kartu ujian dan juga KTP atau KK atau suket, kalian juga jaga-jaga membawa bukti transfer kode billing. Nah, karena itu nanti ada yang lokasi menanyakan, ada yang tidak. Kita nggak pernah tahu nih lokasi kita bakal menanyakan itu atau tidak. Makanya saran kakak bawa itu buat kita. Pai jalan-jalan petang barah ragu itu mah. Tolong di-mute dulu yang Muska Bukit Tinggi tak lawang. Barau. Siapa itu? Tolong di-mute dulu yang Ada mandi. atau kakak dah mute. Soalnya kakak nggak bisa lihat satu-satu ini. Apa iranya? Tahu lah. Oke, udah. Baik, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut tadi sampai mana ya? Sampai bukti transfer, Kak. Bukti transfer. Aduh. Baik, bukti transfer. Ini kakak udah kepikiran dinas besok soalnya kakak belum nyiapin perlengkapan. Baik, terkait dengan bukti transfer itu udah kakak jelasin karena kita nggak pernah tahu ya panitia itu bakal minta atau enggak. Jadi ya kalian jaga lagi. Kalian bawa bukti transfer itu. Terus
Ini yang sekolah perhubungan ya. Kemudian mungkin ada yang mendaftar Poltekkip atau Poltekkim, itu memang KIPDN dan juga STIN itu wajib membawa ijazah atau transkrip nilai. Tapi untuk sekolah perhubungan itu tidak ada. Kemudian yang sering kalian bingungkan itu terkait dengan vaksinasi. Nah, diharapkan kalian udah menginstal Peduli Lindungi, itu yang pertama. Kemudian di Peduli Lindungi itu kalian bisa cek kartu vaksin kalian. Kalau kalian tidak ingin ribet menampilkan kartu vaksin melalui HP kalian atau melalui aplikasi Peduli Lindungi kalian bisa cetak kartu vaksin kalian, yaitu kartu vaksin pertama dan juga kartu vaksin kedua. Nah, bagaimana yang belum vaksin kedua? Apabila kalian belum vaksin kedua, kalian wajib melakukan swab antigen atau PCR 1x24 jam. Misal nih, kakak besok CAT-SKD tesnya. Jadi sore tadi atau malam ini kakak harus swab atau PCR. Jadi kalau kakak dapat sesi pertama jam 8 pagi, ya malam ini atau sore ini pun juga kakak harus swab atau PCR karena itu berlaku 1x24 jam. Dan hasil swab atau PCR itu nanti kalian bawa dan kalian perlihatkan kepada panitia saat registrasi. Nah, misal kalian tes jam 8, kalian datangnya boleh setengah 7, boleh, kalau setengah 8 terlalu mepet, boleh setengah 7, boleh jam 7. Karena kalian harus melakukan registrasi. Nah, pada saat registrasi, berkas yang tadi kakak sebutkan itu kalian berikan ke panitia. Karena nanti ada mencocokkan kartu ujian, mencocokkan KTP, dan juga mencocokkan wajah kalian. Jangan sampai joki yang datang, bukan kalian sendiri. Nah, itu otomatis kalian udah didiskualifikasi. Kalau misalnya sampai joki yang datang atau bukan kalian. Nah, jadi setelah kalian melakukan registrasi, nanti kalian akan menunggu di ruangan steril. Nah, saat registrasi juga, apabila udah terverifikasi dan itu memang kalian akan mendapatkan PIN. PIN itu nanti terdiri, kalau zaman kakak itu ada 6 digit. 6 digit angka. Nah, PIN itu nanti akan kalian masukkan di komputer asistes sebagai akses kalian mendapatkan soal dan harus kalian kerjakan nanti. Jadi setelah kalian mendapatkan PIN, kalian akan menunggu di ruangan steril dan biasanya ada demo cara kayak apa itu CAT-SKD, kemudian bagaimana kalian akses komputer asistesnya nanti, dan bagaimana cara pengerjaannya dan waktu. Nanti akan dijelaskan di demo tersebut. Setelah itu baru kalian masuk ke ruangan CAT-SKD dan kalian tes CAT-SKD dengan ketentuan dan peraturan yang telah diumumkan kemarin melalui pengumuman di pencatar. Jadi itu penegasan dari kakak sebelum kalian tes nanti. Kemudian terkait dengan materi, kakak saranin kalian tetap pelajari kisi-kisi, 3 kisi-kisi yang kakak berikan, karena bank soal tidak jauh dari itu-itu aja soalnya. Syukur-syukur kalian lebih banyak mendapatkan soal tentang penalaran, ya, karena kalau misalnya soal kalian tentang penalaran, kalian hanya menggunakan logika dan akal sehat kalian untuk menjawab. Terus juga hari pertama itu sudah berlangsung dan memang banyak yang nggak lolos. Kakak juga nggak paham kenapa banyak yang nggak lolos. Ya, satu karena mungkin passing grade TKP itu naik lagi. Tahun lalu passing grade-nya adalah 126. Sekarang passing grade-nya naik lagi ke zaman kakak. Bukan zaman kakak lagi malah. Pokoknya naiklah lagi 30 poin, yaitu sebesar 156. Nah, kebanyakan yang nggak lulus ini di bagian TKP dan juga TIU. TIU ini kakak nggak paham. Apa karena kalian terlalu banyak belajar online, jadi banyak yang nggak paham matematika dasar, atau memang logika kalian enggak
begitu sering dilatih pada saat belajar online. Jadi kakak tekanin lagi, untuk TIU dan juga TKP, silahkan kalian gunakan logika dan akal sehat kalian, karena TKP itu adalah tes karakteristik pribadi. Soal TKP akan kalian temui lagi pada saat psikotes. Jadi, jangan sampai kalian gagal karena TKP. Kalau kalian gagal karena TKP, jadi, harus dipertanyakan itu perilaku, sikap, dan akal sehat kalian. Jadi itu pembuka dari kakak di Zoom ini. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas terkait pelaksanaan dulu ya, pelaksanaan dan persiapan CAT-SKD sebelum lanjut ke hal-hal lainnya. Mungkin silakan kakak harap yang bertanya silakan open cam, silakan open mic, kita belajar berbicara sekarang sebelum kalian tes wawancara juga dibiasakan untuk sopan dan santunnya dan tata bahasa kalian, oke? So, silakan bagi yang ingin bertanya. Kak, izin bertanya, Kak. Siapa? Bentar. Kak, ada suara saya nggak, Kak? Kedengeran cuma. Udah open cam belum? Berisik ya? Ya, berisik. Nggak, saya kameranya lagi rusak. Oh, atas nama siapa nih? Jadi, Nashwa Alia Putri dari Tangerang. Jadi pertama saya mau nanya, kan kamera HP saya ini kan lagi rusak. Nanti pas masuk ke dalam BKM itu ada scan QR Peduli Lindungi nggak, Kak? Soalnya atau ngasih kartu vaksin yang ada di Peduli Lindungi gitu. Soalnya saya nggak bisa buat apa-apa kameranya. Oh iya, Itu aja kakak sih, Kak. belum sampaikan ya. Ada scan ya, ada scan Iya. barcode Peduli Lindungi. Kakak lupa sampaikan tadi. Iya, masalahnya kamera HP-nya rusak jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke. Orang tuanya rusak juga HP-nya, kameranya. Orang tua kebetulan lagi jaga-jagain adek, terus kerja juga. Yang nemenin paling besok tuh nenek nganterin doang. Habis itu ke tempat saudaranya. Jadi saya sendiri nanti di sana. Kalau gitu coba scan Peduli Lindungi, dibukain aja langsung kartu vaksinnya. Itu aja sih. Terus nanti Yang disampaikan. sertifikatnya Kalau ya, Kak? misalnya ya, soalnya di lokasi beda-beda dia prosedurnya. Kalau misalnya diminta scan barcode, sampaikan Iya, aja. takutnya begitu doang, Kak. Ya, nggak masalah sih sebenarnya. Tinggal kamu aja nanti nyampein di panitia. Oke, makasih, Kak. Yuk, ada lagi? Untuk pertanyaan silahkan langsung dibicarakan, tidak menerima chat. Biar kalian belajar untuk berbicara. Silahkan. Izin bertanya, Kak. Ya. Kan foto di kartu ujiannya tuh kan matanya sipit, sedangkan di KTP matanya besar. Gimana tuh, Kak? Kenapa bisa berbeda? Pas di foto itu kan silau kameranya tuh, Kak. Pas siang hari. Silau lampunya, Kak. Nggak apa-apa sih. Yang penting nanti kan dicek tuh. Kalau misalnya cewek, yang ngecek kan panitia yang cewek juga tuh. Tinggal sesuaiin aja. Yang di KTP ya. Yang sipit yang di mana? Halo? Mata di kartu ujiannya, Kak. Oh, nggak masalah kalau kartu ujian. Yang penting di KTP-nya nanti. KTP-nya enggak besar matanya. Kan di zoom. Dasarnya kan yang di KTP. Oh, Nggak masalah. makasih, Kak. Yuk. Ada lagi? Halo guys, izin bertanya. Ya, silakan.
Pertanyaan saya itu apakah kita membawa alat tulis untuk masuk ke lokasi tes berupa pensil atau tidak? Nah, untuk pensil kalian persiapkan ya, pensil 2B, karena itu nanti fungsinya buat kalian orek-orek, kemudian yang kedua itu fungsinya buat mencatat nilai akhir kalian. Ini yang kakak sampaikan ya, harus kakak sampaikan. Ketika kalian selesai ujian CATSKD, itu nilai langsung keluar. Itu nilai langsung keluar, ada TWK, ada TIU, dan ada TKP. Walaupun di YouTube itu ada live score, biasanya namanya sistem nggak ada yang sempurna. Biasanya ada nilai yang terlewatkan. Nah, makanya kenapa kakak saranin untuk mencatat nilai kalian di belakang kartu ujian, TWK, TIU, dan TKP, itu nanti sebagai dasar apabila nilai kalian kecil, tidak sesuai dengan hasil akhir pada saat perankingan. Itu bisa kalian komplain. Ya. Soalnya tahun lalu banyak kejadian seperti itu. Nilainya kurang 3 lah, kurang 2 lah, itu kan berpengaruh. Makanya yang namanya sistem tuh memang nggak ada sempurnanya. Jadi kalian kakak harap untuk mencatat nilai kalian di akhir. Ya. Mau itu lolos passing grade atau nggak lolos, tetap kalian catat aja buat jaga-jaga. Jadi untuk pensil 2B dipersiapkan juga. Ya, kalau penghapus nggak usah. Ada lagi? Oke, siap. Makasih, Kak. Yuk. Saya pengen bertanya. Ya. Berarti ntar itu dalam ruangannya itu nggak boleh bawa kotak pensil. Enggak. Nanti kalian cuma membawa KTP, terus kartu ujian sama pensil. Sisanya taruh di locker. Nanti ada locker atau tempat penyimpanan. Begitu. Nanti ada pemeriksaan juga. Celana kalian diperiksa, terus ikat pinggang, kantong. Jangan sampai kalian bawa contekan. Itu tidak boleh. Nanti kalian didis langsung. Ya, nanti kalian didis. Jadi jangan sampai bawa hal-hal yang berbau-bau kecurangan. Ada lagi? Izin Kak bertanya. Paling itu di kayak jam tangan, perhiasan-perhiasan gitu kan nggak boleh ya kayak. Ya betul, jam tangan harus dilepas. Termasuk ikat pinggang juga. Soalnya tahun kemarin ada tali rafia Kak. Itu tandanya apa tuh? Apa ada ilmunya? Iya, tali rafia, jam tangan, terus perlengkapan atau perhiasan nanti dibuka. Bila perlu, kalau kalian udah tahu ya nggak usah dipakai jam tangan. Perhiasan maksudnya. Kalau jam tangan sama ikat pinggang nggak apa-apa dipakai. Tapi nanti pas masuk ruangan akan dibuka. Dan pengalaman kakak juga, jangan sampai kalian memakai celana kedodoran ya. Kakak dulu minjem celana. Tahu-taunya buka ikat pinggang pas masuk ruangannya. Udah, sepanjang waktu kakak megang celana pas masuk ke ruangan. Kecuali pas duduk. Itu nggak masalah. Tapi tidak berdiri, kakak harus megang celana. Jadi, jangan sampai kalian kedodoran nanti pakai celana. Itu cukup mengganggu, cukup risih. Jadi itu, ada lagi? Ini ngomong-ngomong kalian udah nyiapin semuanya kan berkas-berkas yang harus kalian bawa itu? Yang tadi kakak sebutin. Alhamdulillah sudah Kak. Oke, bagus-bagus. Jangan sampai. Tapi kalau segi sepatu bebas, nggak harus pantofel. Bebas. Asalkan hitam sih ya. Kalau bisa warna hitam. Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi?
Ini ada yang tes di Poltrada, di Poltrada. Ini ada yang tes di BKN nggak? Di BKN Saya, Pak. Besar. Siap. BKN Ya. Pusat. Ada BKN Kak, Pusat. ada. Siapa Ya, yang saya. Siap, saya Kak. Siap, saya. Siap, Kak. KN Mataram, Kak. Oh, ada yang Mataram. Asli Mataram. Asli Lombok. Lah, Kak besok ke Lombok. Lombok mana emang? Lombok Timur. Lombok. Tim. Kak di Mataram. Lumayan sih kalau tim. Mas Bagik ya? Itu lo tim ya? Apa Loteng? Lupa. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Dengan persiapan. Izin bertanya, Kak. Ya. Berarti sepatunya itu nggak boleh ada les putihnya, Kak? Yang penting gini sih sebenarnya terkait dengan list atau aksesoris apapun, yang penting secara keseluruhan kelihatan hitam. Dah gitu aja. Oh, gitu ya, Kak. Alasnya Makasih, putih Kak. nggak apa-apa, Kak. Gimana? Alasnya putih. Nggak apa-apa sih. Aturan hitam ya. Tapi pas di lapangan banyak loh yang aneh-aneh. Tapi panitianya ngasih toleransi. Nah, jadi tergantung di lokasi kalian masing-masing sebenarnya. Kalau kalian mau cari aman, silahkan hitam polos. Tapi kalau mau coba, ya nggak masalah. Tergantung toleransinya panitia masing-masing nanti. Siap, terima kasih. Ada lagi? Ini kakak sambil ngerjain tugas ya. Kak, ingin bertanya. Iya. Gimana? Silakan. Berarti 1 jam sebelum tes itu kita ngapain ya? Registrasi. Kan diinformasikan bahwa datang ke tempat tes 10 menit sebelum dimulainya tes. Iya. Kalau boleh tahu itu dikasih arahan apa ya? Oke. Jadi pertama, kenapa 60 sampai 90 menit sebelum tes? Itu kan bahasanya sebelum tes ya. Karena sebelum tes kalian pertama melakukan check-in Peduli Lindungi, kemudian yang kedua registrasi, kemudian yang ketiga pengambilan PIN, yang keempat masa tunggu di ruang steril, yang kelima itu ada pengarahan cara penggunaan komputer assist test seleksi kompetensi dasar sebelum kalian masuk ke ruangan CATS kalian sebenarnya gitu. Hanya range-nya itu 60 sampai 90 menit. Karena di sana kan posisi nggak mungkin langsung semua jerak, nggak mungkin semua masuk atau semua registrasi. Nanti kalian tuh ngantri gitu. Paham sampai sini? Ini yang bertanya di mana nih? Sini. Disuruh masuk Zoom. Tadi yang bertanya atas nama siapa? Dimas Dwi Putra, Pak. Oh ya. Udah paham, Dimas. Ya. Nah, terima kasih. Ini waktu tinggal 10 menit, jadi kita manfaatkan sebelum kita tutup. Nanti kakak buatkan linknya lagi. Jam berapa ya? 8:30. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Silahkan. Kakak izin bertanya. Ya, silahkan.
Saya mau bertanya Kak, kan itu kan setiap punya sekali kan ada passing grade buat kelulusannya Kak. Kira-kira misalnya kita udah berada skornya aman tuh di perankingan, gimana Kak? Skor terendahnya kira-kira yang harus kita dapat itu berapa Kak? Kalau bisa kalian di atas 400. Itu saran kakak sih. Biar masuk ke perankingan. Karena kalau misalnya sekedar nyari lulus saja, itu belum tentu. Kita nggak pernah tahu peserta lain itu seperti apa. Karena memang tahun ini juga pendaftarnya lumayan ya. Padahal habis kita kena dampak, tapi memang nggak menyurutkan semangat kalian untuk masuk ke sekolah ikatan dinas. Jadi kakak saranin ya kalau bisa minimal 400 ke atas ya. Gitu. Kak. Terus apa? Tadi banyak kan katanya soal dari TKP dan TIU kan penalaran Kak. Saya dengar juga sih katanya TWK tuh penalaran juga Kak. Apakah itu dapat dikonfirmasi buat tes kali ini? Kebanyakan penalaran kita harus sebaik-baiknya gitu Kak. Nah, kalau TWK apabila ada penalaran, kita cari yang paling baik. Tapi kalau TKP, itu nggak bisa kita cari yang paling baik. TKP itu cari yang rasional. Dan memang bisa diterapkan. Itu bedanya. Kalau TWK, itu butir-butir Pancasila biasanya yang terkait dengan penalaran. Jadi, kalian harus mencari yang terbaik. Kalau misalnya TKP, itu benar-benar sikap dasar manusia yang rasional, tidak mengada-ngada. Jadi gitu. Dibedakan nanti antara TWK dan TKP untuk menjawabnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak. Ya. Untuk kalau soal yang panjang itu gimana ya Kak cara ngerjanya? Untuk soal yang panjang, nah ini kakak saranin ya, kalian ada beberapa macam cara sih. Yang kalau pas kakak itu baca cepat tuh artinya udah cari jawabannya. Ada juga yang baca di awal dan juga di akhir, nanti ketemu intinya apa. Kemudian ada juga yang cocokin jawaban. Baca dulu jawabannya, baru perhatiin soalnya. Nah, jadi metodenya ini ada 3. Baca cepat, kemudian baca awal dan akhir, kemudian yang ketiga, baca jawabannya dulu. Silahkan bagi kalian nih, di antara 3 nih, kalian lebih cocok yang mana? Itu tentu kalian yang tahu. Gimana metode latihan kalian, kemudian gimana metode menjawab kalian temukan di antara 3 yang kakak sampaikan ini. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Kak, izin bertanya Kak. Itu bukti pembayaran administrasi nggak perlu dibawa lagi ke SKD kan Kak? Buat jaga-jaga dibawa ya, karena tiap lokasi tes kita nggak pernah tahu panitianya seperti apa, karena ada yang minta diperlihatkan, ada yang enggak. Jadi buat jaga-jaga, silahkan kalian bawa aja untuk bukti pembayarannya. Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Udah lagi tinggal 4 menit. Silahkan. Halo Kak, izin tanya Kak. Ya, silakan. Apakah nanti penilaian akhir TWK itu melakukan perankingan atau sistem gugur Kak? Karena di Poltek Bank Makassar sendiri itu menggunakan sistem gugur Kak. Nggak ada peranking gitu di TWK-nya itu nggak ada peranking, jadi sistem gugur. Di TWK. Di maksudnya di SKD. Oh, SKD. Ya. Sebenarnya perankingan nanti. Misal gini nih, ya, terkait dengan perankingan ya. Itu sebenarnya kalau sesuai dengan aturan BKN itu 3 kali formasi. Misal jurusan RSTJ. RSTJ minta 25 taruni. Jadi pada saat perankingan itu 25 dikali 3.
Jadi 75 catar yang tertinggi nilai SKD-nya itu yang lanjut ke tahap berikutnya. Itu kalau kita melihat aturan dari Kemenpan-RB dalam seleksi penerimaan CPNS. Tapi memang ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan sistem 3 kali formasi. Ada juga sekolah yang menerapkan 5 kali formasi. Jadi emang ini ada perbedaan ya, tiap sekolah ikatan dinas. Tapi setahu kakak, yang patuh pada Kemenpan-RB ya emang Poltekim, kemudian IPDN, STIS, kemudian STIN. Dan kalau misalnya ada yang tidak menerapkan 3 kali formasi, ya mungkin sedikit yang diambil buat seleksi selanjutnya. Itu sebenarnya mempermudah ke seleksi selanjutnya. Jadi kalau misalnya tadi Poltekbang Makassar itu tidak mengambil sistem itu, ya emang itu kebijakan dari masing-masing sekolah itu. Gitu. Bisa dipahami? Siap. Makasih, Kak. Ada lagi? Tinggal 2 menit. Sebelum kita lanjut ke Zoom kedua, kita bahas apa namanya? FR, file report. Jadi ini yang biasanya ditunggu-tunggu sama orang yang belakangan tesnya. Jadi memanfaatkan bocoran-bocoran dari orang-orang yang udah tes duluan. Jadi sebelum kita lanjut ke FR, ada lagi yang ditanya terkait dengan persiapan. Waktu tinggal 1 menit lebih dikit. Silakan. Lanjut ya, Kak. Lanjut. Ini berarti kakak tutup ya. Kakak harus. Iya, Kak. Lanjut. Oke dah, kakak harus buat. Kak, nanti Zoom kedua masuk taruh di YouTube kan, Kak? Semua taruh ya. Soalnya ini yang baru hadir 43, sedangkan di grup kan 100 lebih. Jadi yang berhalangan hadir ada ini biar bisa disimak. Dia mau dapat lagi Terima kasih. Oke, Iya, Kak. Siap. kita lanjut ke Zoom. Terima kasih, Kak. Oke. Iya, Kak. Kakak tutup dulu ya. Iya, Kak.